Baiklah, berikut akan saya beri contoh soal tetapi bentuknya histogram. Sebelumnya itu kan bentuknya tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bentuknya adalah histogram. Histogram itu ya seperti ini. Namanya itu adalah diagram batang. Nah, ini pada soal vertikal itu frekuensi, horizontal itu adalah nilai. Nah, ini sudah ada batas bawah, batas atas. Jadi 3 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ditanya modus. Langkah pertama adalah lihatlah. Nah, angka-angka ini adalah menunjukkan frekuensinya. Nah, untuk mencari modus, carilah nilai frekuensi yang paling banyak, yaitu ini. Nah, ini adalah modus. Ini modus. Nah, setelah kita tahu itu bagian yang mana daerah modus, maka kita akan menentukan TB-nya, yaitu TB, tepi bawah kelas modus. Karena ini soal sudah ada tepi bawah, tepi atas, ketika di sini. Nah, ketika di sini, ini tepi bawah, ini tepi atas. Ketika di daerah sini, ini tepi bawah, ini tepi atas. Ketika daerah sini, ini tepi bawah, ini tepi atas. Ketika daerah sini, ini tepi bawah, tepi atas. Ketika daerah sini, ini tepi bawah, ini tepi atas. Nah, modus tepi bawah modus adalah ini, yaitu 41,5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau menentukan A. A-nya itu adalah ini. A itu ini sebelumnya. Nah, ini A. Terus untuk B itu ini setelahnya. Nah, ini B. Nah, berarti A itu adalah 11 dikurang 7 sama dengan adalah 4. Lalu B itu adalah setelahnya 11 diambil 9. Jadi ini frekuensi kelas modus, ini sebelumnya, ini frekuensi kelas modus diambil, ini setelahnya. 11 dikurang 9 itu adalah 2. Untuk menentukan C atau interval kelas, berarti tepi atas, terserah di antara daerah ini, bebas. Kita misalnya ngambil daerah ini aja dalam modus, yaitu tepi atas 51,5 diambil 41,5, yaitu 10. Jadi karena sudah ada tepi atas, tepi bawah, langsung diambil tepi atas, diambil tepi bawah. Nah, di video sebelumnya itu kan kalau belum ada tepi bawah, tepi atas, berarti batas atas diambil batas bawah ditambah 1. Nah, ini setelah ketemu item-item ini, maka kita bisa memasukkan rumusnya. TB kelas modus yaitu 41,5 ditambah A-nya itu adalah 4, ditambah A plus B, B-nya itu adalah 2, dikali C-nya itu adalah 10. Ini 41,5 ditambah 4 kali 10 itu 40 per 4 tambah 2 itu adalah 6. Nah, ini adalah hasilnya 48,2. Jadi modusnya adalah 48,2. Ini contoh kedua. Ditanya adalah median atau
Q2 atau kuartil tengah atau kuartil kedua. Soalnya sama seperti tadi, yaitu sudah ada batas bawah, batas atas, sudah ada frekuensinya. Nah, kita kalau mengerjakan atau mencari Q2, Q1, dan Q3 kelak nanti, soalnya bentuknya histogram, ini kita rubah dulu menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah saya buatkan tabel distribusi frekuensinya. Kita tinggal mengisi kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita isi dulu. Ini 3, ini tambah ini 10, ini tambah ini 21, ini tambah ini 30, ini tambah ini 36, ini tambah ini 40. Nah, ternyata jumlah frekuensinya semua adalah 40. Nah, ini 40 ini sebagai N. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan kelas median. Di video sebelumnya, ketika contoh soal bentuk tabel distribusi frekuensi, karena ini genap berarti dibagi 2. 40 dibagi 2 itu kan 20. Nah, berarti untuk menentukan kelas median adalah data ke-20 ditambah data selanjutnya, yaitu data ke-21. Maksud ditambah ini bukan ditambah secara bilangan. Saya ulang ya. Jadi, karena 40 adalah genap, maka menentukan Q2 adalah pasti dibagi 2 dulu, yaitu 40 dibagi 2, itu kan 20. Nah, berarti data ke-20 sampai data ke-21 itulah kelas median. Nah, di sini data ke-20 sampai ke-21 itu adalah di sini. Nah, ini adalah kelas median. Nah, ini kelas median. Nah, ini dia nih. Dari sini kelas median. Saya warna biru biar lebih jelas. Lalu setelah ketemu kelas median, kita tinggal mencari item dari rumus ini. TBME, tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah kelas median itu kan sudah ada, yaitu langsung 41,5. 41,5 ditambah. Nah, ini N per 2. N-nya itu kan 40. 40 dibagi 2. Dikurang ini sigma FME, berarti jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kan frekuensi kumulatif kelas median 21, berarti sebelumnya adalah ini, yaitu 10. Berarti ini 10. Saya ulang ya, ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dilihat pada kolom frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu ini adalah sebelum dia adalah 10, maka ini adalah 10 di per, nah ini frekuensi dari median.
kelas median. Kelas median itu kan ini. Nah, berapakah frekuensinya ini dia? Ini frekuensinya adalah 11. Ini berarti 11. Nah, ini C-nya berapa intervalnya? Yaitu ini kurang ini, langsung 10, karena ini adalah sudah ada tepi bawah, tepi atas, seperti itu. Nah, ini kita hitung lagi, 41,5 ditambah 40 dibagi 2 itu kan 20. 20 diambil 10 itu kan 10 per 11 dikali 10. Nah, ini adalah hasilnya 50,59. Jadi Q2-nya adalah 50,59. Jadi kelak nanti akan belajar tentang ukuran penyebaran data mencari kuartil 1, kuartil ketiga. Kalau soalnya bentuknya histogram, dirubah dulu ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Contoh ketiga masih bentuk histogram. Nah, di sini ada batas bawah, batas atas sampai sini. Nah, di sini 40 sini adalah bukan di sini, tetapi di antara ini sampai sini. Jadi 40 sampai 44 itu adanya di sini, di antara. Jadi bukan pas titik ini atau titik ini dan seterusnya. Nah, ditanya modus. Langkah pertama adalah kita mencari frekuensi yang banyak. Nah, pada tabel frekuensi yang banyak adalah 12. Nah, ini adalah berarti ini adalah daerah modus yang saya kasih tinta warna merah. Ini modus. Nah, ininya 12 frekuensi. Nah, modus. Setelah ketemu daerah modus, kita tentukan item-itemnya, yaitu, nah ini di sini adalah tepi bawah. Nah, berarti ini 45 diambil 0,5, yaitu 44,5. Lalu kita menentukan ini TB. Kita menentukan A. A itu kan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini adalah A. Itu berarti 12 diambil 6. Lalu B-nya adalah selisih frekuensi diambil setelahnya. Nah, ini berarti 12 diambil 8. Yaitu 4. Nah, ini 6. Cek ulang 6 betul. 4 betul. Lalu berapakah C-nya? C-nya sama. Ini ada batas bawah, batas atas. 49 diambil 45 itu kan 4 ditambah 1 berarti 5. Nah, setelah item-item ini ketemu, maka kita bisa memasukkan ke rumusnya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus adalah 44,5 ditambah A. A itu adalah 6 per A tambah B. 6 tambah 4 dikali C. C itu adalah 5. Maka hasilnya adalah 47,5. Baik, ini contoh keempat masih histogram. Tetapi yang ditanya adalah mean atau rata-rata, disimpulkan oleh X bar. Nah,
Di sini pada soal ada nilai sum mendatar, terus vertikal adalah frekuensi. Nah, di sini ada bilangan 57, 62, dan seterusnya sampai sini. Ini adalah nilai tengah. Jadi, ini adalah simbol nilai tengah dan ditandai oleh bila letaknya itu di tengah diagram batang ini. Soal seperti ini, bagaimanakah mencarinya? Nah, sekarang timbul pertanyaan, nilai tengah ini munculnya dari mana? Nilai tengah ini adalah muncul dirumuskan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Itulah rumus nilai tengah. Nah, ini adalah nilai tengah. Dia nilai tengah. Untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah, nah, ini nilai tengah ini, saya kasih rumus dulu, sigma Fi dikali Xi dibagi frekuensi, jumlah atau sigma frekuensi. Nah, sekarang ketika di sini yaitu frekuensi 2 nilai tengah 57, berarti ini 2 dikali 57. Karena ini sigma berarti ditambah. Terus ke sini 4 dikali, nah ini 4 berapa nilai tengahnya, yaitu 62 ditambah, setelah itu 12 itu nilai tengahnya 77. 12 dikali 77 ditambah, setelah 12 14 itu nilai tengahnya adalah 72. 14 dikali 72. Lalu 18 nilai tengahnya 67. Berarti 18 dikali 67. Nah, dibagi jumlah frekuensi. Ini dijumlahkan semuanya. Satu saja, 2 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 18. Kita cek ulang. 2 kali 57 ditambah 4 kali 62 ditambah 12 77 tambah 14 72, betul, tambah 18 dikali 67 dibagi frekuensi 2 tambah 4 tambah 12 tambah 14 tambah 18. Nah, ini hasilnya adalah 70. Jadi nilai rata-rata untuk soal di sini adalah 70.